Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ramadan Penuh Cerita. Senang banget ya ketemu lagi hari ini bareng saya Tika Darmawan. Dan saya yang paling ganteng, Doni Wijaya. Iya sih benar, karena nggak ada orang lain di sini ya, jadi Doni yang paling ganteng. Tahan emosinya, nggak boleh marah-marah, kan masih puasa ceritanya ya. Benar, jadi segala caci maki itu ditahan ya. Ditahan, makanya sengaja di saat momen seperti inilah saya bisa mengakui diri saya ganteng di depan orang. Karena tidak mungkin ada yang mencaci maki. Iya betul, ya. betul banget ya. Habis yang buka pasti puasa jelek lagi. Kembali seperti awal. Kembali ya. ke fitrahnya. Oke, seperti biasa di Ramadan Penuh Cerita, kita akan cerita banyak hal dengan tema yang berbeda setiap harinya. Dan hari ini kita hadir dengan tema yang kayaknya ini memang udah jadi apa ya? Udah jadi kebiasaan juga di kita semua ya, untuk dapat mengelola keuangan untuk THR. Saya suka tema ini. Ya. Ini tema yang dikuasai banget sama Doni. Jadi nggak harus nyari materi ya, nggak harus cari materi. Itu semua udah di luar kepala. Gelarnya udah PhD. Udah jalan-jalan di luar kepala ya. Ini udah ada kayak tanda-tanda rupiah-rupiah di sini ya. Mungkin bisa dilihat. Mata saya aja kalau di Zoom mungkin tandanya RP. Bukan dolar ya, Bukan. RP ya. Kita cinta rupiah. Oh iya benar. Aku cinta rupiah. Aduh, itu bukannya ini ya lagu anak-anak itu serius. Zaman kamu SD ya pasti. Benar. Kakak udah SMA. Aduh, kayaknya kuliah deh. Oke, nah mengelola keuangan untuk THR tentunya akan banyak sekali yang kita bahas. Biasanya untuk mengelola keuangan THR ini pasti dimulai dari mencatat dulu nih, jumlah ponakan. Ya atau keperluannya, ya boleh. Otomatis kan kalau kita bilang keperluan kan semuanya mencakup. Karena THR ini kadang-kadang kan ya nggak cuma ponakan yang dapat. Oh iya. Iya. Kalau di keluargaku itu khusus ponakan ya. Khusus yang ponakan lain jangan aja? coba-coba minta ya. Iya. Emang kalau di Doni gimana? Kadang kalau di tradisi keluarga kadang misalnya kayak pulang kampung gitu kan, pulang kampung apalagi yang jauh ya, jauh di Mato di sana kan. Benar. Apalagi mungkin terdengarlah cerita-cerita kabar-kabar burung gitu kan, Iya, Doni Wijaya itu menjadi seorang yang sangat sukses di televisi gitu kan. Menjadi orang yang sukses di bisnisnya gitu. Jadi sepertinya ada kewajiban yang tidak terucapkan gitu kan ya. Tapi diwajibkan gitu ya. Kayaknya kita harus ngasih deh ini kepada sanak saudara gitu, nggak cuma ponakan, karena ya sebagai bentuk rasa syukur juga gitu. Walaupun memang nggak diminta, cuman kayak bawaan dari diri sendiri aja kayak memang orangnya senang berbagi. Senang berbagi. Masya Allah. Sangat dermawan ya. Tika Darmawan. Iya dong, yang namanya Darmawan aja nggak sedermawan itu ya. Oke, berarti menghitung kebutuhan dulu ya kalau menurut Doni gitu. Mungkin memang benar ada dari beberapa dari kita yang mungkin untuk THR ini nggak cuma untuk ponakan, tapi mungkin ada untuk keluarga yang lainnya gitu. Kalau kita biasanya pulang kampung yang memang jauh banget gitu ya, yang jauh gitu. Tapi kalau misalnya masih di daerah yang sama, itu biasanya pasti yang akan dihitung adalah jumlah ponakan dulu. Nah, jumlah ponakan yang kira-kira akan dapat THR itu akan di list dulu. Di list sekitar mungkin ada 50 misalnya banyak ponakannya. Banyak keluarga besar ya. Ukurannya besar-besar memang. Kepala BKKBN ini tidak keluarga berencana ini ponakannya banyak. Boleh dilihat ya di keluarga gitu ya. Iya benar. Jadi misalnya ada 50 nih ponakannya. Berarti kan kita udah tahu nih berapa yang harus kita spare untuk yang kita sediakan untuk itu gitu. Dan biasanya memulai menabung untuk THR ini sebenarnya kalau di Tika ya itu biasanya jauh-jauh hari. Gitu. Memang dari sebelumnya udah di-prepare gitu ya, udah ada pos dananya gitu ya untuk THR ini gitu. Benar. Dan mungkin juga pemirsa punya kebiasaan yang sama ya, di mana menghitung jumlah ponakan itu adalah hal yang harus dilakukan. Sama kayak kita ngitung ini loh, kayak kita mengundang siapa aja nih gitu kan. Kayak di acara ulang tahun gitu ya. Misalnya gitu ya. Itu kan memang benar-benar supaya nggak miss gitu ya, supaya nggak kelewatan ponakan-ponakan yang datang nanti gitu. Walaupun memang kita pasti menyediakan lebih dananya gitu ya, untuk ekstra dana karena mungkin bukan cuma keponakan tapi juga tamu dari temannya orang tua kita mungkin. Terus
apa sih kayak pokoknya anak kecil yang datang ke rumah, belum lagi tetangga-tetangga. Tetangga-tetangga. Nah, itu dia yang agak susah diprediksi. Kalau ponakan kan gampang ya diprediksinya di dalam prediksi BMKG gitu Iya, kan benar, ya. benar. Tapi kalau yang seandainya di luar-luar ini nih, yang kayak orang-orang tetangga di rumah-rumah ini, kadang-kadang ada anak-anak kan yang kayak mereka safari rumah ke rumah. Benar, apalagi rumah kamu pasti selalu jadi tujuan ya, Don? Oh, bukan lagi ya. Nggak tahu tuh siapa. Iya. Ini kayaknya nggak pernah lihat deh. Kayaknya ini kayaknya bukan anak kampung sini gitu. Jadi ya kita pertama kan ya pas dia datang gitu kan, kayak kita kayak semacam kan datang kan nggak mungkin tiba-tiba langsung kasih duit terus langsung pulang dianya kan. Masuk deh gitu kan. Suruh duduk gitu kan. Makan kue sebenarnya dulu, mereka gitu nggak kan. butuh kue dan minum ya. Butuh kue dan minum, tapi kita kayak duduk dulu terus kayak ajak-ajak ngomong dari kampung mana? Di mana rumah gitu-gitu tanya gitu kan. Terus udah ngomong 5 menit lah, melihat muka dia mungkin udah sedikit. Iya, udah Bang cepet lah Bang gitu. Om cepet dong Om gitu kan. Udah gelisah. Iya, udah gelisah karena kita nih ngejar waktu di rumah lain gitu ya. Ngejar setoran dia ya. Jadi ngejar waktu karena nanti di rumah lain takutnya tuan rumahnya udah keluar gitu. Makanya ya langsung kita kasih gitu. Dan itu nggak bisa diprediksi jumlah orangnya. Benar. Gitu kalau kan. itu ya benar, setuju banget sih. Karena memang hal yang untuk yang kayak gini-gini nih sebenarnya kita harus nyiapin pos yang beda gitu ya. Untuk anak-anak yang ada di mungkin lingkungan rumah kita gitu. Yang biasanya datang bergerombolan kayak 8-10 orang kayak gitu ya. Itu tapi ada loh Don, tipe-tipe yang kadang-kadang yang begitu ngelihat nih anak-anak udah mau masuk ya dari pagar ya, itu di depan langsung pintu. Enggak. Oke, ada yang model gitu mungkin ya. Langsung tutup pintu, tutup gorden, tutup jendela, pulang nggak ada orangnya. Hening, nggak ada orangnya gitu ya. Udah pergi gitu kan. Terus tapi ada juga yang model begitu ngelihat nih anak-anak udah mulai mau masuk ke rumah nih, itu langsung keluar, berdiri di teras. Oke, udah. Ngasih. Oke, silakan. Kalau Tika tipikal yang seperti apa? Yang suruh masuk dulu nggak? Kebetulan suruh masuk dulu karena rata-rata yang datang itu memang anak lingkungan sekitar. Jadi kenal sama Ali juga sama anakku gitu. Jadi mereka masih mau duduk dulu, main dulu kayak gitu. Ali masuk nih daftar THR di rumah aku masuk. Masuk. Tolong ya kalau bisa uang merah 3 lembar ya gitu. Karena dia cuma sendiri, nggak punya adik-adiknya ya. Cukup 3 lembar aja. Anaknya sederhana. Oke, dan bentar. Jadi kan Tika kan ya. Tadi sambung lagi deh, sambung lagi. Jadi aku menyambung juga. Jadi memang untuk anak-anak yang datang gitu yang memang kita nggak bisa prediksi kayak Doni sebenarnya yang butuh kita siapkan lebih adalah memang THR itu sendiri. Karena kalau untuk kue lebaran mereka nggak butuh biasanya. Mereka nggak butuh. Apalagi kue mahal ya sekarang. Satu toples tuh 180. Iya, bisa ada yang udah 400-an. Luar biasa gitu. loh. Iya. Jadi memang menyiapkan uang THR lebih baik daripada siapin kue ya. Iya, benar. Karena kue yang makan tuh cuma orang tua biasanya. Benar. Terus juga ya Tika ya, ini nggak sih jumlah ponakan itu tergantung kepada budgetnya. Jadi misalnya kayak mana gini ya, misalnya semakin banyak ponakannya, semakin dikit mereka dapatnya, gitu kan. Jadi semakin rapat atau semakin kecil jumlahnya mereka akan dapat semakin banyak. Oke, jadi jangan berkembang biak, gimana? Makanya kayak biasanya orang kan kayak kalau misalnya ponakan, cuma 4 nih ponakannya, yaudah uang merah, 200. Oh, ponakannya 8 gitu kan, 100. Ponakannya 16, 50. Kalau kayak Tika 50 orang, satu orang 2.000. Enggak, satu orang 2.000 ya. Enggak usah banyak-banyak. Kayak parkir ya. Enggak boleh, katanya kalau banyak jajan nanti bisa bodoh. Enggak dong ya. Jadi kayak gitu. Dan menentukan nominal seperti yang Doni bilang gitu ya, nominal atau juga jumlah THR dari masing-masing ponakan ini juga lumayan melewati perdebatan yang sengit ya itu. Tapi kita bakal bahas nanti kalau yang itu. Itu ada karena perdebatan ini sengit. Iya benar. Itu ada sesinya. Ada sesi. Itu nggak bisa satu segmen nggak bisa. Itu ada sesi segmen tersendiri. Kita akan gontok-gontokan di sini ya. Iya. Jadi memang harus dibahas itu nanti gitu. Dan setelah kita menghitung jumlah ponakan, terus juga mungkin perkiraan tamu-tamu anak-anak kecil yang datang gitu ya. Untuk kita kasihin. Kayaknya kita harus menghubungi BPS dulu deh, Badan Pusat Statistik supaya terdata dengan baik ya. Sebenarnya saudara kita tuh ada berapa orang sih gitu ya. Terus juga mungkin ini ya Doni, mulai untuk memilih mata uang apa yang akan digunakan ya.
bukan. International family banget gak sih? Oh baginya bagi-bagi dolar gitu ya. Ada yang mungkin mau bagi baht ya, terus ya. Thailand mah sisa-sisa belanja Jastipan tahun kemarin mungkin. Karena kan memang mudah kalau mau ke Thailand dekat ya kan. Mungkin mau bagi apa sih Ringgit kayak Ringgit Malaysia ya. gitu. Itu menentukan itu ada. Tapi ada, jangan salah, ada beberapa keluarga yang masih mungkin unik ya kalau kita bilangnya. Baginya dolar loh. Mungkin kalau dolar jarang, tapi kalau kayak ringgit ada. Oh, ada ya? Iya ada gitu. Jadi kayak saya pernah dengar itu dari keluarga teman saya gitu ya. Itu iseng banget sih kayaknya memang pakai ringgit. Jadi kan mau nggak mau memaksa anak-anak ini untuk merengek ke orang tuanya minta ke Malaysia atau ia harus ke money changer lagi. PR nggak sih? Untuk tukar ringgit itu ya. Sambil bagi ringgit dengan bismillah kalimat penuh berkah. PR banget nggak sih? Iya. Karena kan jadi sebenarnya yang mau mau ditekankan di situ adalah supaya uangnya itu ketabung, nggak langsung ke jajan. Nggak jajan ya. Mau beli pakai apa ringgit di sini coba. Jadi dia harus nunggu money changer itu buka dulu kan. Jadi setidaknya uangnya sempat diselamatkan oleh orang tuanya. Sebenarnya itu tujuannya. Ini idenya bagus sebenarnya. Investasi mata uang ya dengan orang tua ya. Bagus. Ini sebenarnya idenya bagus, cuman memang merepotkan gitu untuk orang tua yang menerima itu. Mungkin jangan-jangan Tika juga tipikal yang seperti itu ya. Ali dikasih ringgit ya. Pernah ada yang kayak gitu. Terus juga kayak kadang-kadang kan orang tua kita tuh suka ada ya gitu di dompetnya kayak ada ringgit, ada apa sih kayak koleksi nggak sih itu? Terus karena cucu kesayangan dikasihnya itu ya kan kayak barang koleksinya dolar misalnya atau apa sih uang Arab gitu lah ya. Mata uang Arab gitu kan. Nah ini si anak-anak ini kan kadang-kadang memang kayak seneng banget gitu loh kayak wah ini kan nih mata uang Arab ini Arab ini kita bisa belanja di Arab nanti. Iya pergi ke Arab aja butuh modal ya. Terus ke Arabnya pakai apa dong? Makanya gitu ya. jadi kalau dibilang bercita-cita pengen sangat bercita-cita kali ya punya saudara yang tinggal di Amerika pulang ke Indonesia lebaran gitu kan ya. Easy money buat dia, itu kan kecil uang. Buat dia, walaupun di sana dia mungkin kerjanya memang benar-benar banting tulang ya. Bener. Sampai sini uangnya tuh jadi banyak gitu. Kalau di sana mungkin nggak ya standar. THR kan $100 gitu kan. Itu kan udah $100 1.500.000 coba. Saya nunggu nih teman-teman saya, memang saya udah bilang sama Ali ya, ini ada omnya yang di teman-teman Bunda yang ada di Australia ada. Ada yang di Inggris ya, ada yang di Jerman. Beneran omnya kan? Yang di Inggris kan ya? Iya ya, kalau itu iya aja. Benar kan? Jadi memang kita tunggu kepulangan dari om-omnya ini ya. Masalahnya gitu. pulangnya 5 tahun sekali. Ada yang di Arab juga tantenya gitu ya. Jadi banyak nih, memang kami keluarga internasional ya. International family ya? Oh baik. Gitu. Nah mungkin pemirsa di rumah juga sudah merencanakan ini jauh hari. Ada yang mungkin tipenya. Nah kalau saya seringnya gini Don. Kenapa tuh? Udah di hari ke-20 berapa nih ya? Aduh nggak hitung. Iya, udah hari ke-20-an ini baru tersadar, belum tukar uang baru. Oh iya benar, padahal dikit lagi ya. Iya, belum tukar uang baru. Sedangkan mungkin di bank itu uang baru itu yang memang untuk THR, dipersiapkan untuk THR itu udah sisa. Jadi kita kalau mau milih pecahan 5.000 mungkin udah nggak ada. Udah 10.000 nggak ada stoknya lagi. Jadi yang tersisa apa? Pecahan 20.000 sama 50.000. Aduh terpaksa nih ngasih 20.000. Terpaksa kan kalau gitu kan. Bukan terpaksa, cuman maksudnya kayaknya kalau untuk ponakan yang banyak banget 20.000 itu besar lumayan gitu. Tapi 20.000 dikali 50, baru 1 juta. Iya, baru ya. Baru 1 juta. Baru itu belum anak-anak yang lain yang datang ke rumah yang. Apalah buat Tika dan Mawan 1 apalagi juta. yang ini loh, kalau misalnya biasanya tuh kita mungkin bisa memperkirakan anak-anak yang di luar perhitungan ini atau anak-anak yang ada di lingkungan sekitar itu dari mereka-mereka yang datang saat sholat taraweh. Biasanya itu anak-anak yang main di masjid yang sholat taraweh itu memang geng. Itu memang geng yang keliling kampung biasanya untuk itu yang cocoknya ya? Iya, biasanya gitu. Jadi kita udah bisa perkirakan mungkin sekitar 20-30 orang nih gitu ya. Wow. Jadi sambil mendata ya? Sambil mendata aja sholat tarawih sambil mendata. Sholat tarawih kebetulan sekalian jadi ini ya, pegawai BPS ya. Mendata nih kayaknya anak-anak nih ada segini nih. Udah bisa disiapin segini nih gitu ya. Tapi kalau memang nggak ada,
Ya udahlah 1.000 boleh lah ya. Nah, 1.000 1.000 aja. sekarang kan uangnya kayak uang monopoli BTW. Iya. Tapi kan kecil-kecil mungkin anak-anak lebih. Tapi kayak kasihan juga sih kasih 1.000 ya. Paling nggak dia sekali masuk rumah tuh kayak 5.000 gitu atau 10.000 gitu. Sebenarnya pokoknya dihitung-hitung tuh lebih banyak lebih panen mereka ya sebenarnya daripada kita ya. Dia, aku ingat tuh zaman-zaman dulu aku masih kecil-kecil, apalagi pas pulang kampung gitu kan. Itu memang pulang pas lebaran itu meraup keuntungan yang sebesar-besarnya sih memang. Sampai jutaan gitu ya. Ini kayaknya memang old money sekali keluarga Doni ya. Memang dari dulu. Bulan puasa Money can buy your class. Jadi memang walaupun bulan puasa konsepnya tetap sombong ya. Tetap sombong. Jadi tukar-tukar uang baru gitu ya. Tapi sekarang memang tukar uang baru itu jadikan bisnis loh. Iya benar. Sama beberapa orang gitu ya yang memang misalnya apa sih kayak ya gitu kayak Doni bilang menjadikan bisnis di pinggir jalan gitu ya dengan modal satu meja doang, meja plastik bahkan yang kecil itu meja anak-anak itu jualan di pinggir jalan. Iya benar. Iya sediain uang baru. Jadi kayak uang pecahan misalnya 10.000 satu blok itu kan 1 juta ya. Terus dia jualnya jadi 1.100.000 misalnya atau 1.050.000. Banyak ya keuntungan tante ya. Oke, jadi yang kayak gitu-gitu memang sudah harus kita persiapkan dari sekarang. Jadi mungkin kalau ada kamu-kamu nih yang baru nyadarnya hari ini ketika nonton kita yang membahas THR hari ini, udah boleh banget ya langsung menuju bank-bank terdekat ya untuk bisa nyari uang baru. Jangan sampai nanti ketika lebaran kamu sampai terpaksa ngasih uang-uang yang udah lecek, kan sayang dong. Anak-anak ini sebenarnya dia lebih ke bukan nominalnya juga sih Doni ya, tapi karena bentukannya keindahan uang baru itu. Apalagi pas dicium-cium. Iya. Itu kayak ada kesenangan tersendiri. Padahal kita ngasih uang 5.000 satu lembar dengan uang 1.000 5 lembar, dia lebih senang uang 1.000 yang 5 lembar. Ini banyak gitu, bener dia banyak. Kecuali memang mungkin yang udah SMP, yang udah tahu nominal gitu ya, udah tahu pecahan uang gitu, baru yang ya segini doang 5.000 gitu ya kan. Jadi kalau seandainya belum tuker uang nih ya 10 istilahnya 10 hari ini udah mau 10 hari terakhir ya, 10 terakhir Ramadan ini ya. Jadi langsunglah tukarlah uang, itu banyak kok di mobil-mobil khas bank-bank itu yang standby di beberapa tempat di sudut kota Banda Aceh ini gitu ya, dan juga di kota-kota lainnya pasti ada. Iya, kan? Doni udah mulai nukar? Udah tukar, atau nanti aku rencananya mau minta ini sih, ponakan aku sediain QR code masing-masing. Takut banget. Jadi tinggal transfer aja. Oke, udah kita bahas lagi deh tentang THR ini nanti ya setelah yang satu ini tetap di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas ini, dan anggaran terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Tanjung Lesung realisasi. Saya melihat di sebagian lembaga penyiaran Oke, kembali lagi di Ramadan Penuh Cerita. Nah, masih membahas THR. Seru banget ya pembahasan tentang THR ini. Memang bersemangat kita ya kalau bahas THR ini karena memang mungkin kita udah sampai di umur yang kita tuh ngasih THR, Don. Oh iya, tapi aku nggak mau sih sampai di umur yang ngasih THR. Ya kan memang aku tetap mau dikasih THR. Tapi kalau di umur, nanti lah kita bahas itu ya. Ini kita bahas dulu tentang tadi tukar-menukar uang ya, terus dengan pilihan-pilihan
apa sih pecahannya gitu. Kalau Doni ada nggak sih kayak aku lebih senang pecahan 5.000, 10.000 atau 20.000 gitu atau 2.000 tapi jadi misalnya yang mau ngasih 10.000 kan jadi 5 lembar gitu kan jadi banyak. Doni sendiri senangnya yang kayak mana sih? Kalau aku sih senangnya lebih ke nominal yang nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah. Jadi istilahnya kan kita setiap pasti punya pride juga dong ya sebagai orang yang memberikan gitu kan ya. Misalnya kayak kadang ekspektasi orang tuh terlalu tinggi terhadap kita ya gitu kan. Terhadap ya. kamu Don. Terhadap saya dan keluarga mungkin seperti itu ya. Jadi istilahnya kalau memilih pecahan, kalau aku sendiri tuh lebih milih yang kayak 10.000, maksimal 20.000 lah gitu. Jadi nanti bisa kalaupun 10.000 bisa dikompet dengan 5.000 ngasihnya. Iya. Gitu Berarti kan, memang pecahan-pecahan yang menjadi favorit itu masih 5.000, 10.000 dan 20.000. 20.000 pun kalau jarang sih ya. Kalau terpaksa sekali tidak ada nominal lainnya mungkin 20.000 dikeluarkan gitu. Iya benar. Gitu karena sih, memang Tika. kalau 10.000 dan 5.000 ini kan masih bisa dikombin. Kira-kira kita kan juga punya ini nih. Ada beberapa dari kita mungkin yang kita punya ponakan yang favorit misalnya. Saya ponakan yang kalau sama dia ngasihnya lebih deh, kalau sama yang ini ngasihnya segini gitu. Pilih kasih tante ya. Pilih kasih ya. Ada yang pilih kasih, jangan salah ya. Jadi kayak misalnya kita sebenarnya udah ngeplot itu kan kayak di hari-hari gini tuh biasanya Tika udah mulai masukin ke dalam apa sih? Amplop kayak yang itu ya. yang mini-mini itu. Benar, udah masukin misalnya masing-masing 20.000 nih misalnya. Nah, nanti ada beberapa ponakan yang mungkin masih bayi yang atau mungkin yang udah lumayan gede, yang udah SMA misalnya. Nah, kalau yang udah SMA atau yang udah kuliah itu biasanya nominalnya beda sama adik-adiknya gitu. Lebih gede. Lebih gede. Oh, lebih biasanya gede. gitu. Jadi kalau pengen nambahin itu kan mudah ya. Kita mau nambahin dengan nominal 5.000 bisa, dengan pecahan 10.000 bisa gitu. Jadi makanya mungkin 5.000 dan 10.000 itu favorit. Dan kalau memang sampai hari ini belum nukar, takutnya tuh pada habis ya biasanya itu yang duluan habis. Maksudnya, gitu. Karena semua orang juga berburu nominal yang sama, jadi takutnya kalau telat-telat ditukar gitu ya, itu yang apa ya bisa jadinya apa sih kayak pecahan yang sisa gitu. Pecahan sisa. Ini kan kita yang kayak tadi kita mau bahas tentang menentukan nominal atau juga jumlah THR untuk masing-masing ponakan. Nah, ini perdebatan yang sangat panjang Perdebatan nih. yang sangat panjang. Kalau saya kan perdebatannya dengan batin sendiri ya. Iya. Maksudnya kayak ini kasih berapa ya? Iya benar. Aduh, ini tapi kalau kayak gini nih tekor nih. Iya benar. Gini. Tapi kalau untuk yang sudah berkeluarga seperti Anda, nah menentukannya pasti lebih alot ya. Lebih alot. Dengan nanti, Pak Su ya. Dengan Pak Su. Mana tahu Pak Su mau ngasihnya segini, kalau saya maunya ngasih segini gitu. Tapi pada akhirnya nanti akan menemukan jalan tengah. Ya udah win-win solutionnya berapa? Nggak usah gitu. kasih aja. Nggak usah kasih aja. Nggak dong, tetap kasih. Tapi sebenarnya Don, untuk mengelola keuangan THR ini, mengelola keuangan untuk THR ini sebenarnya untuk kamu sendiri itu sulit nggak sih? Kalau menurut aku sebenarnya yang penting dulu kita kan pasti ada dalam satu bulan ini, misalnya kayak kita dapat tunjangan hari raya di pekerjaan berapa gitu kan ya, ataupun mungkin kita sebagai mungkin yang punya bisnis gitu kan, budget kita berapa untuk merayakan Lebaran ini, udah keluarin untuk beli baju Lebaran untuk keluarga, terus juga kebutuhan beli kue, minuman, snack dan segala macam. Sisalah nih yang terakhir nih THR ini berapa gitu. Jadi yang sisa-sisa setelah kebutuhan yang wajib-wajib itu dulu terpenuhi, barulah sisa-sisa untuk THR ini itu nanti yang diplot-plotkan untuk dibagi-bagi gitu. Intinya memang mengelolanya harus sesuai kemampuan juga. Sesuai kemampuan gitu ya. juga. Jadi jangan gara-gara kayak kita harus ngasih banyak terus malah jadinya tekor kayak Doni bilang tadi gitu. Jadi kita harus menakar kemampuan kita juga sebagai pemberi. Benar. Sebenarnya nggak ada masalah sih dengan jumlah atau juga nominal berapapun itu gitu yang mau kita kasih. Balik lagi kan sebenarnya THR ini kan sukarela ya, bukan menjadi satu kewajiban, tapi biasanya ada di setiap rumah selama Lebaran gitu, di setiap tante dan om yang mungkin punya ponakan gitu ya. Untuk kita-kita juga yang mungkin punya tamu yang kecil-kecil gitu, pasti kita biasa suka ngasih itu sebagai apa sih kayak perayaan aja lah ya kita sebenarnya. Jadi bukan kewajiban, so memang harus ditentukan sesuai dengan kemampuan. Gitu. Tapi memang kalau kita punya keluarga besar gitu ya, keluarga besar, terus ponakannya banyak gitu kan ya, apalagi misalnya kita lagi mau pulang kampung ke daerah asal kita gitu kan, itu memang kita harus menyiapkan budget lebih sih. Kalau memang keluarga kita keluarga besar kayak gitu. Jadi kan nggak mau juga ya ponakan-ponakan tuh kecewa melihat omnya ini gitu ya. Udah setahun sekali pulang. Setahun pulang, kok dapatnya nggak seberapa ataupun bahkan nggak dapat sama sekali gitu kan ya. Jadi ya ekspektasi tadi terhadap kita gitu kan ya. Kalau pemirsa di rumah gimana nih? Apalagi orang Aceh ini kan
berbagi THR itu udah jadi satu kewajiban gitu ya. Kayak udah harus jadi budaya gitu aja ya, gitu. budaya gitu kan ya. Walaupun sebenarnya balik lagi nggak ada yang mengharuskan itu dengan nominal yang besar. Jadi berapapun it's okay gitu, nggak masalah gitu. Bahkan dari pecahan 1.000, terus juga 2.000 ada, 5.000, 10.000 gitu. Dan itu nggak yang menjadi terus tiba-tiba ngejudge gitu, enggak sih sebenarnya. Jadi memang sukarela dari tuan rumah gitu, yang pengen ngasih untuk anak-anak. Ini kan kita ngomongin biasanya kan itu untuk anak-anak gitu ya. Jadi untuk ponakan yang kicik-kicik gitu, kan? Di mana mereka sebenarnya belum ngerti banget uang lah sebenarnya. Ngerti banget uang dan juga belum bisa dibilang belum money oriented ya. Jadi ya udah terserah gitu, yang penting dia dapat. Itu hanya sebagai simbol aja, simbol ya merayakan Lebaran gitu. Karena ada budaya dari dulu kayak gitu. Iya, gitu benar. Tapi memang untuk mengelola keuangan THR ini sendiri, kayaknya kalau diplot dari apa sih kayak THR kitanya dari kantor misalnya gitu kan, mungkin itu udah kepake untuk yang Doni bilang tadi sih, lebih ke kebutuhan utama ya, itu. Jadi memang benar. Gitu kan. Jadi memang kalau memang bisa diplot atau juga disusun dari jauh sebelum Lebaran itu lebih baik gitu. Mungkin dicicil atau ditabung dari 3 bulan sebelum, jadi itu nggak akan kerasa berat guys. Gitu. Iya, itu mungkin salah satu tipsnya kali Iya, benar. Dengan menyicil, jangan hanya membebankan untuk apa ya istilahnya, memplotkan dana untuk bagi-bagi THR ini dari THR kita yang kita dapat dari kantor. Benar. Jadi hitungannya jadi kayak THR kita itu untuk ngasih lagi ke orang benar, gitu. Tapi kayak disisihkan dari beberapa bulan sebelumnya. Benar, itu ada mungkin pos dana tersendiri. Iya, tips yang bisa dijalankan gitu supaya nggak akan terasa banget gitu keluar uangnya sekian gitu untuk kita bagi-bagiin ke adik-adik atau juga ponakan-ponakan kita seperti itu. Waduh, tapi ini memang bagi-bagi THR sekarang itu kan ya, Tika ya, kan ini kan zaman teknologi udah makin maju nih ya. Iya. Jadi kalau sekarang zaman semakin maju teknologi bagi THR kan sebenarnya bisa pakai QR code juga nggak sih? Iya sih, bisa aja. Iya. Cuman kan tapi apa ya kayaknya aku kayak pengen ngeprint deh ya QR code buku tabungan aku kan, terus nanti aku bawa ke rumah saudara gitu kan ya, nanti ini QR om gitu kan, atau scan aja, om scan dong di gitu. baju lebaran misalnya ya, di baju lebaran di baju lebaran ya gitu, kayak punya anak kan iya makanya niat pergi banget ke sablon itu di belakangnya tulis ada QR code ya, QR code jadi nanti siapa yang mau ngasih bisa langsung scan aja gitu ya. Tapi memang walaupun ya teknologi pernah nggak Tika kayak gitu ya, ngasihnya via virtual gitu? Nggak pernah. Karena memang sebenarnya yang bikin berasa vibes-nya beda, vibes Lebaran itu adalah memang ngasih fisik gitu. Oh, secara fisik? Iya, uang gitu ini ya? uang gitu. Berbentuk cek nggak mau? Enggak. Kan fisik juga nggak cek? bisa, karena kan harus nunggu bank buka ya. Oh iya benar. Anak-anak nggak mau. Tadi aja kan dengan mata uang yang berbeda aja itu ribet ya mereka ya. Harus nunggu money changer-nya buka dulu ya kan. Jadi memang harus yang berbentuk fisik, yang udah di dalam amplop-amplop lucu-lucu dan kecil-kecil. Nah itu baru terasa Lebaran. Karena memang mereka datang itu udah dengan tas samping dompet kecil gitu ya, untuk mengisi tasnya itu dengan THR tadi gitu kan. Jadi memang apa ya, sayang banget kalau kita melewatkan momen-momen ini. Iya, tapi kalau mau ngomong masalah momen ya Tika ya, kan tadi Tika bilang apa dengan tas-tas kecilnya di samping. Iya. Cerita dong tahun 80-an dulu gimana waktu jadi anak-anak pas THR. 78 deh kayaknya. 78 ya, oke. Tua kali bakal tapi kan tahun 2000-an, saya kan SD-nya 2000-an. Oh ya. SD-nya tahun 2000-an. 2015 ya, maaf. Bohong banget. Coba bukan 2018 Anda sudah menikah ya kalau saya tidak salah ya. Jadi 2000-an. Jadi gimana? Coba gimana cerita? Gimana cara waktu itu berburu THR? Jadi itu biasanya baju lebaran itu yang seset dengan tas kecil. Karena atau gini, Tika kan satu-satunya anak cewek ya di rumah ya, yang paling tua lagi. Nah, coba cerita gimana waktu itu biasanya berburu memang THR-nya. itu punya adik-adik itu jatuhnya ke tangan kakaknya ya. Dipalakin. Jadi kayak memang ada investasi bodong terjadi sejak kecil ya. Baik. Jadi, itu dulu tinggal masih tempat yang sekarang? Iya masih. Oh itu dari dulu memang tinggal di situ? Iya. Jadi masih bareng saat itu sama sepupu-sepupu yang lain. Nah lucunya kita tuh nggak, Tika itu bukan yang anak-anak yang ikut nyari THR di tetangga-tetangga gitu, nggak dibolehin sama mama sama papa saat itu. Kenapa nggak dibolehin? Nggak dibolehin
untuk ke rumah tetangga yang maksudnya pergi sendiri, tapi kalau misalnya pergi sama orang tua boleh, tapi yang pergi bareng teman-teman itu nggak boleh. Nggak boleh. Iya, jadi tidak merasakan tuh yang takut kayak gitu. Anaknya hilang kali ya. Mungkin, atau takut brutal ya di rumah orang ya. Bukannya makan kue dengan baik, tapi kayak langsung menguasai gitu. Jadi kayak gitu. Terus juga paling ke rumah saudara gitu. Dan Itulah biasanya baru dapatnya ya di rumah iya, saudara dan ya. kita biasanya udah tanda nih di rumah siapa yang THR-nya paling besar. Oh, Nah, kira-kira berapa biasanya- tuh dapatnya? Itu kalau yang zaman paling dulu besar? tuh bisa 100.000 loh, Don. 100.000 di rumah saudara yang banyak iya, itu ya? bener. Oke. Itu ya saudara apa temennya papa ya gitu. Pokoknya kita tuh sampai, Pak kita kayaknya ke rumah itu dulu deh. Sebelum stok uangnya habis. Bener, sebelum yang merahnya itu habis. Sebelum ya kan? yang merahnya Kita ke habis. situ dulu deh Pak. Atau biasanya tuh ke ini nih yang jadi target kita saat itu. Misalnya yang kita udah tahu nih rumah-rumah yang Iya. suka ngasihnya banyak gitu. Terus ke rumah misalnya kayak kepala kantornya Papa gitu, oke. yang kita udah tahu nih tujuannya ke sini. Ini udah pasti banyak Untuk nih ya. melancarkan karir Papa di Karir kantor ya. itu tadi anaknya yang ngorek ya kayak gitu. Jadi memang kayak ke Oke. situ dulu ya, mungkin setelah ziarah terus juga ke rumah nenek itu langsung ke tempat inilah kepala kantornya gitu Oke. ya. Untuk bisa jadi kayak dari 2 rumah itu aja kita nggak perlu keliling banyak rumah. Oke. Kita memang udah Hemat waktu, hemat tenaga ya. Kita memang udah perhitungan anaknya dari Karena dulu. nominalnya udah gede ya. Terus kalau dihitung-hitung nih ya, selama Aceh kan lebarannya kan panjang ya, Ya, bisa sampai 10 seminggu, hari, karena ya. 10 hari masih keliling. Nah, kira-kira nominalnya berapa? Kalau Tika dulu. Oh, tapi tunggu. Oke. Ya, tapi bentar loh Tika. Iya. Kita kan sambil hitung-hitung ya, Iya. biar Tika tahu nih ya nominalnya berapa gitu kan. Kita hitung dulu sambilan iklannya lewat. Oh, Nanti boleh. kita bakal spill berapa kira-kira yang Tika dapatkan dalam Berapa berkeliling ya? selama Lebaran, waktu Oke. masa kecil dulu ya. Oke, tetap di Ramadan Ramadan penuh penuh cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, lalu apa? menjaga agar apa yang disiarkan Dari pencapaian sehat dan kualitas ini dana tantangan anggaran terbesarnya itu dan adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan Jantung sendiri realisasi. saya melihat di sebagian lembaga penyiaran ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya aku mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Ya, balik lagi di Ramadan penuh cerita. ya. Nah, tadi kita membahas tentang berapakah keuntungan yang didapat Iya, ya. kita tiba-tiba menjadi akuntan sekarang ya. Akuntan ya. Tapi biasa memang kalau zaman dulu itu
Lebaran yang anak-anak yang dapat THR itu mungkin nominalnya ya Don, kalau diperkirakan bisa ratusan ribu saat itu. Ratusan ribu saat itu? Iya, ratusan ribu tergantung apa sih kayak nominal yang didapat gitu dari setiap rumah kan beda-beda gitu ya. Bisa kecil, bisa besar gitu, tapi kalau mau dihitung-hitung bisa ratusan ribu juga. Karena memang balik lagi untuk THR ini sendiri kan bukan kewajiban ya. Benar. Dan itu juga melihat kondisi keluarga masing-masing iya, gitu ya. rezeki orang beda-beda. Rezekinya beda-beda gitu. Jadi nggak ada sama sekali patokan THR itu harus sebesar ini, sebesar itu nggak ada gitu. Iya. Jadi bebas aja sebenarnya. Oke, jadi semakin banyak rumah yang kita pergi mungkin potensi untuk mendapatkan angka yang lebih besar juga banyak Iya, gitu juga ya. banyak Nah, gitu. kalau Tika ratusan ribu mungkin berapa? 800, 700? Iya, mungkin sekitar segitu ya. segitu. Kalau Doni sendiri gimana? Jutaan. Waktu jutaan memang ketahuan banget ya old money-nya. Tapi beneran loh. Iya. 1.500.000 ada kayaknya ya, maksimal besar 2 juta gitu. Seingatku ada pernah 2.300.000 gitu-gitu. Memang anaknya suka meraup keuntungan dimanapun ya. Jadi itu memang momen yang sangat membahagiakan buat aku untuk mengumpulkan uang itu ya. Tapi kalau anak laki-laki tuh Lebaran gimana sih, uang THR-nya tuh dimasukin dompet juga atau pakai tas kecil juga Ya atau udah. gimana? Sekarang aku cerita masa kecil aku ya. Gimana? Nah, jadi dulu kan aku memang sama keluarga itu nggak tinggal di rumah ya, jadi tinggal di ruko dan itu pun di pusat kota dan kalau Lebaran datang gitu ya, masing-masing sekeliling kita tuh kosong karena toko-toko pada tutup gitu kan ya. Jadi nggak ada tuh namanya pengalaman yang kayak Tika bilang tadi yang bisa keliling-keliling rumah ke rumah untuk dapatin THR ataupun apa. Jadi waktu itu aku hanya mendapatkan THR itu pure, murni dari berkeliling ke rumah-rumah temannya papa. Saudara juga. Iya, saudara dan temannya papa kayak gitu kan ya. Dan juga papa tuh kan sebagai seorang pebisnis punya usaha gitu. Teman-temannya rata-rata kan juga punya usaha gitu. Terus juga temannya yang kerja di kantoran juga ada kayak gitu. Jadi kelilinglah dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari seperti itu gitu kan. Dari mengumpulkan itu rata-rata kan dermawan sekali nih teman-teman papa ini ya, memberikannya 50.000. Saat itu kan 50.000 besar ya, ya. Sekitar 75 ya Don ya. SD 75 ya. SD 75. Benar. Kan jadi besar ya saat itu ya. Benar. Jadi kasih 100.000, 50.000 gitu kan. Jadi lama-lama kan nominalnya bertambah terus kan ya. Terus juga belum lagi kalau seandainya pulang yang rekor tertinggi yang sampai berjuta itu tuh kalau lagi pulang kampung kayak gitu kan ya, ke rumah saudara-saudara gitu kan. Apalagi pas ngumpul, tante waktu itu ada yang masih jadi pramugari, terus juga om masih ada yang kerja di Batam waktu itu. Jadi sebenarnya latar belakang profesi dari keluarga kita itu juga menentukan jumlah THR ya. Iya, itu sebenarnya. Tapi balik juga lagi seperti yang kita bilang tadi, disclaimer dulu nih bahwa sebenarnya nggak ada patokan THR itu harus seberapa besar atau harus seberapa banyak gitu. Karena memang balik lagi seperti yang tergantung dibilang tadi, kemudahan rezeki masing-masing gitu. Bahkan ada mungkin yang menganut untuk tidak memberikan THR ya nggak masalah juga gitu jangan ya. Dikira pelit nggak boleh gitu ya, karena memang balik lagi THR itu kemurahan hati dari si yang punya rumah gitu untuk mau berbagi gitu. Ya udah deh, ya paling kenyang itu kalau seandainya pergi ke rumah Pak Uwo ya. Itu uang lembar 100.000-nya nggak satu. Bisa tiga gitu ya. Kan 4 nggak tahu sih. Pernah 500.000 apa? Pokoknya Pak Uwo dermawan sekali ya. Nah itu berarti sekarang Pak Wodoni ini menjadi tujuan dari Ali ya. Untuk bisa lebaran di rumah Om Doni. Pak pulang kampung aja, jangan di Banda Aceh lebarannya ya. Oke, nah ini juga menarik ketika kita membahas tadi kan nominal atau juga jumlah yang kita persiapkan untuk masing-masing ponakan ya. Terus belum lagi ada yang pilih kasih misalnya nih ya, bukan pilih kasih gimana sih, jadi kayak mungkin ada yang lebih dekat sama si ini. Iya benar. Ini ponakan kesayangan aku nih, gitu, terus ada juga karena usia, karena dia sudah SMA, udah kuliah, jadi kan mungkin kebutuhannya lebih banyak, jajannya lebih banyak, jadi kita ngasihnya juga lebih daripada adik-adiknya mungkin yang masih SD gitu kan. Nah terus sekarang ini kan cerita tadi kalau kita yang ngasih ya Don. Benar. Gimana ceritanya kalau kita yang dikasih, masih nggak sih untuk teman-teman, mungkin untuk pemirsa juga ini yang udah umurnya 25-an ke atas gitu, apakah itu masih menerima dan mendapatkan THR?
Nah, itu tergantung ya sebenarnya ya. Kalau Doni berhenti dapat THR itu apa sih patokannya? Kalau kita kan gini nih, biasanya kalau udah kerja kamu nggak dapat THR lagi, kan biasanya gitu ya kan. Benar. Jadi berlomba-lomba lah mereka menjadi pengangguran ketika Lebaran. Nggak enak. Iya, supaya nggak perlu ngasih tapi masih dapat THR gitu. Tapi itu balik lagi kepada ini sih ya, kepada masing-masing keluarga orang yang mau ngasih gitu mau gimana gitu kan ya. Tapi kan misalnya kayak ada juga orang yang udah kerja tapi tetap dikasih gitu sama seorangnya keluarganya. gitu kan ya, atau bisa jadi karena dia belum berkeluarga gitu, maksudnya tetap dikasih. Iya kayak benar-benar. Jadi ini patokannya sudah ada dua ya. Ada dua, udah bekerja dan sudah berkeluarga. atau sudah berkeluarga atau belum. Berarti kayak gitu. Doni masih dapat lah ya. Makanya lihat juga situasinya seperti apa. Kalau mungkin orang yang kayak tante yang memang adik kandungnya mama atau kakaknya mama atau adik kandung papa atau abang kandungnya papa, itu bisa masih ngasih gitu ya. Tapi kalau kayak yang kerabat-kerabat lain, kerabat yang agak sedikit jauh dengan kita, melihat usia kita yang udah besar-besar nggak dapat lagi. Gitu apalagi kan, dia pebisnis ya, duit dia lebih banyak gitu. Jadi kayak mau ngasih aduh, tetap kayaknya, diterima kok Om Tante. tetap diterima. Dan itu juga menjadi pertimbangan kadang-kadang kenapa anak-anak yang anak-anak sih orang yang ponakan-ponakan mungkin yang umurnya udah 25-an ke atas gitu nggak dapat THR lagi, karena mungkin pertimbangan dari tante-tante dan kerabat-kerabat kita ini adalah dia udah kerja, dia udah gaji juga gitu ya, apalagi kalau yang udah berumah tangga ya kan, pasti udah punya apa ya porsi sendiri lah ya untuk itu, jadi udah kamu nggak boleh. Jadi makanya kesempatan itu jatuh ke yang mereka-mereka yang masih di bawah umur 25 gitu. Tapi biasanya. Om Tante tenang, Doni bakal datang ke rumah kok, siapin ya 100.000. Tetap ya, tetap datang gitu, tetap menantikan THR juga gitu ya. Pokoknya Doni mau tetap datang ke rumah Om Tante, sediain uang yang banyak, terus juga kalau bisa Tante datang ke rumah juga ya. Supaya nanti anaknya dikasih juga. Oh iya, jadi sebenarnya ada timbal balik. Ada timbal balik. Nah, Tante ini kasih juga Doni 100.000, Doni kasih anak Tante 20.000. Aduh. Tapi ini juga jadi satu ini loh Don, satu apa ya? Patokan. Nah, misalnya ada nih. timbal balik ya. Iya, timbal balik gitu. Jadi misalnya kita ke rumah dia dapetnya segini, kita nanti kalau dia ke rumah kita juga ngasihnya sama. Biasanya gitu nggak sih? Iya, sama atau lebih. Iya, ya. gitu. Biasanya itu jadi patokan juga nih berapa yang dikasih untuk ngasih kembali gitu. Tapi nggak selalu seperti itu. Ada juga memang ya kita memang udah ngeplot untuk budget THR ini berapa gitu. Terserah orang mau ngasih berapa, orang mau iniin berapa, tapi kita tetap ngasihnya segini gitu. Ada juga gitu, dan itu nggak masalah sama sekali. Karena memang banyak dari kita yang menjadikan apa ya plot untuk THR ini, ada yang dari tabungan, ada yang memang dari uang THR dapat dari kantor nih yang memang benar-benar menjadikan modal untuk jadiin THR untuk ponakan-ponakan. Jadi kan berbagai macam latar belakang modal THR ini gitu ya. Jadi wajar aja kalau kita udah punya plot-plotan sendiri gitu untuk itu. Nanti Ali datang ya ke rumah Om Doni. Berapa lembar uang merah? Oh, tenang aja. Nanti Om sediakan nanti ya. Sediakan uang monopoli. Uang monopoli merah-merah. By the way Tika, tadi ngomongin masalah timbal balik tadi ya Tika ya. Ada nggak sih kalau Tika ada perubahan, tiba-tiba ada perubahan budget yang mendadak ketika misalnya gini, kita rencananya mau ngasihnya 50.000 nih misalnya. Terus tiba-tiba datang ke rumah orang, datang ke rumah orang duluan gitu kan. Ali dapatnya banyak gitu, kayak 200 gitu misalnya atau 100 gitu kan. Tika rencana mau ngasih 20.000 aja misalnya untuk anak dia kalau anak dia datang ke rumah. Itu gimana? Biasanya kalau ada perubahan budget nggak sih? Nggak misalnya kayak itu tuh kan jomplang banget, budget aku mau harusnya 20.000 ngasih ke dia gitu. Tapi dia ngasih anak aku 100.000 gitu. Takut kelihatan jomplang sekali gitu. Walaupun ada mungkin sih kayak gitu? Walaupun mungkin gini, sebenarnya merekanya nggak masalah gitu. Tapi entah kenapa di aku pride kita nggak sih kayak lebih gengsi ke ini, lebih ke nggak enakan gitu. nggak enakan, iya benar. Ini nggak enak nih, jadinya nggak imbang nih atau nggak setimpal gitu. Ada perasaan-perasaan kayak gitu, walaupun sebenarnya nggak harus gitu, nggak harus sama. Cuman hal-hal yang seperti itu kadang-kadang menjadi pertimbangan. Jadi ada nih, walaupun Tika udah ngeplot segini, tapi tiba-tiba Ali dapatnya segitu. Jadi ketika dia ke rumah, mungkin Tika akan berusaha untuk ya setidaknya jangan jauh-jauh banget ya. Tapi kan kadang-kadang beda nih, kalau misalnya ada yang anaknya 1 dapat segitu, anak yang datang nanti 2 atau 3, nah itu kan kayak dibagi aja sih Don. Oh iya, gitu. jadi kan karena berhubung nggak Ali mungkin satu orang 100.000. berhubung Ali anak tunggal gitu ya, gitu kan. benar-benar. Jadi misalnya Ali dapatnya 100, jadi kalau kalau untuk anak dia 3, iya, 30. Iya, kan totalnya sama aja ya. Benar. Deket ya. Tetap nggak mau rugi ya. Jadi sebenarnya ya kalau untuk kita yang
yang mungkin sudah punya anak gitu Tapi ya. makanya nggak sih bener kayak kau tarang banyak anak banyak rezeki jadinya. Iya benar, makanya benar banget. Karena kan mau nggak mau kita harus cari rezeki karena anaknya banyak gitu ya. Tapi kayak Tika bilang ya, mungkin untuk kita yang sudah berkeluarga gitu ya, sebenarnya uang THR anak ini adalah uang THR yang akan kembali menjadi uang THR yang sudah kita keluarkan, iya nggak sih? Betul. Nominalnya biasa nggak akan jauh. Ketika Nggak akan kita jauh, udah betul. ngeluarin 4 juta misalnya untuk THR, biasanya tuh baliknya Anak kita bakal dapat segitu juga. Iya gitu, Ah, biasanya iya. atau nggak jauh-jauh gitu. Karena kan balik lagi orang tuh kayak nggak tahu ya ini tuh nggak pernah diomongin, mungkin nggak pernah ada peraturannya, tapi kayak udah tahu aja kalau dikasih segini biasa Dapat lagi kurang nggak jauh dari itu. Bener, jadi sebenarnya uang THR yang kita keluarkan itu nggak sia-sia sih, sebenarnya balik lagi juga gitu. Kalau kamu udah punya anak, mungkin udah berkeluarga. Kalau kayak Doni kan memang nggak balik ya, Don? Ini memang nggak balik modal ya, memang sama sekali nggak balik modal. Kalau kayak Doni udah ngasih, tapi kan Memang dia masih ngasih. sendiri ya. Bener. Jadi nggak balik modal gitu. Ya udah, Makanya berarti saya nanti harus cepat-cepat nih. bawa ya. Ali aja Don, saran Tika ya. nggak Jadi apa-apa bisa sih. bagi dua, itu bisa jadi bisnis iya, ya. Iya. Nanti saya pinjam berapa Itu perharinya kita untuk ngomongin Ali? kita ngomongin di belakang layar lah ya. Ya udah, jadi nanti berarti ke depan nih Doni, tahun depan kayaknya udah harus, nggak mungkin udah ada anak juga ya tahun depan ya, mungkin 2 tahun lagi Cari baru dulu launching calonnya ya. kali ya. Ini gara-gara Hubungin ngomongin nomor di sini atau hubungin produser kita kalau mau dapetin nomor aku Aduh, ya. gara-gara ngomongin THR, Doni kepikiran untuk berkeluarga ya. Ini luar biasa ini. Tapi kalau udah punya keluarga tuh ya, ada yang Doni tanggung lebih banyak lagi loh. Iya, Belum memang. lagi istilahnya ponakan dari sebelah istri iya. gitu. Nah, itu juga harus menjadi dipikirin. Iya, benar. Kayak Tika nih. Iya, ini juga masuk ke dalam apa sih list untuk THR tadi, Don. Jadi memang untuk mengatur keuangan THR ini sendiri nggak bisa dari satu pihak aja gitu ya. Jadi memang ketika kita sudah berkeluarga pasti ponakan dari suami, ponakan dari istri juga harus mencakup semuanya gitu. Jadi nggak ada yang merasa oh kok ponakan sendiri aja atau misal atau mungkin dibagi ada juga. Nah, si istri mungkin mempersiapkan untuk ponakannya sendiri, si suami mempersiapkan untuk ponakannya sendiri. Masing-masing punya plot sendiri untuk THR ke ponakan-ponakannya masing-masing. Ada juga kayak gitu. Dan kita akan membahas masalah tenggang rasa suami dan istri Oh, ini. wow. Keluarga yang lebih besar lagi ini, Tika, kita masih punya satu segmen lagi. Oh iya, Karena kita oke. akan bahas itu ya. Ini jadi pertimbangan juga buat kamu-kamu yang mungkin yang baru newlywed, baru menikah. Oh. Ini ada ilmu yang luar biasa dari tante ini ya. Aduh, takut Yang sudah banget. mengarungi rumah tangga 10 tahun. Belum ya? 25 Oke, kita akan balik lagi setelah yang satu ini, tetap di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, lalu apa? Menjaga agar apa yang disiapkan Dari pencapaian sehat dan kualitas ini kan karena tantangan anggaran terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan nomor jadwal pemilihan sekolah Aceh baik itu realisasi dan saya melihat di sebagian lembaga penyiaran Oke, kembali lagi. Di Ramadan Penuh Penuh Cerita. Cerita. Masih cerita tentang THR. Benar, ini topik yang sangat seru, sangat menyenangkan dibahas Ya. gitu dan bisa menjadi mungkin apa ya? Aku cinta rupiah. Jadi ini ya, jadi Apa tuh? apa sih namanya? Kayak Jadi apanya nih? Penyemangat, referensi ya, untuk referensi. teman-teman yang nonton Karena yang kita. kita ceritakan di sini itu kisah nyata. Iya, benar. Yang sudah kita lalui ya, dari dua sudut yang berbeda. Benar. Saya sebagai orang dewasa yang belum menikah Iya. dan sudah berpenghasilan, dan ibu ini adalah sebagai orang dewasa yang berpenghasilan dan sudah menikah. Benar.
tanggung jawabnya double. Iya. Ya, sudah punya anak juga lagi. Nah, jadi ya. tapi sebenarnya rata-rata memang yang kita omongin ini kan memang hal yang lumrah terjadi. Lumrah terjadi dan memang itu di memang lingkungan kita. Dinamika sosial yang terjadi ketika hari Benar. Lebaran. Dan tapi mau kita bilang gimana pun Don, biasanya THR ini memang ketika THR ini dikeluarkan itu biasanya memang sudah dengan keikhlasan dari si pemilik Pasti. rumah gitu, yang punya Benar. rumah gitu, yang menjadi tuan rumah gitu. Ketika tamu datang dan terus untuk anak-anak dikasih THR itu memang udah hal yang lumrah banget dan memang udah ikhlas banget juga gitu. Makanya Tika bilang rata-rata tuh biasa berapapun yang kita keluarkan itu akan kembali lagi juga gitu. Oke. Apalagi untuk yang sudah berkeluarga. Jadi gitu. konsep take and give atau berapa yang diterima, berapa yang diberi itu yang diterima itu sangat berlaku di sini ya. Ada, biasanya Nyata berlaku adanya. gitu Oke, ya. oke. Dan ini serunya momen-momen seperti ini yang memang kita nggak ngedapatin itu di momen-momen lain gitu. Karena memang cuma ada di saat-saat seperti ini. Kadang kalau kita pulang kampung tapi bukan di momen Lebaran, kita nggak akan panen sebanyak itu juga, ya nggak sih? Benar-benar. Jadi kalau Iya pulang kan? kampung itu ya kayak Tika bilang tadi, Iya. memang budgetnya lebih besar Iya. jadinya yang kita keluarkan untuk THR, tapi kita dapatnya lebih besar juga Iya. anak-anak kita, gitu ya. Tapi kan untuk Tika yang memang nggak pernah pulkam nih ya, karena memang Memang orang masih- Banda Aceh ya. Memang orang sini gitu. Kalau Doni sendiri sebenarnya untuk mengatur keuangan ketika harus pulkam, Don, dan itu di momen Lebaran. Apakah akan sama dengan kalau kamu tuh nggak pulkam gitu, tapi Lebaran di sini gitu? Beda. Apakah akan tetap beda ya? Pasti beda karena memang kalau di kampung sana otomatis Lebih rame lagi ya? Iya, intensitas berkunjungnya lebih tinggi. Oh, iya, Karena iya. memang banyak istilahnya kan di kampung, misalnya di kampung nenek ini misalnya nih, kampungnya papa Iya, di iya. Bukit Tinggi sana. Terus juga di situ kan memang masih memang kampung banget Iya, loh iya, gitu, iya, rumahnya iya. aja masih rumah kayu Iya, iya. gitu kan ya. Pokoknya terus juga kita kan keliling-keliling itu tuh kayak jalan kaki Iya. dari rumah nggak kerasa tuh udah jauh Iya, kayak gitu. iya. Terus juga pastinya THR itu kan juga diharapkan juga nih sama anak-anak kecil Iya, gitu yang kayak benar. Tika cerita di awal gitu. Ya pasti kalau ketemu anak kecil pasti ngasih kayak gitu kan ya. Itu kalau kita sebagai yang udah dewasa. Tapi kalau dulu pun waktu aku masih anak kecil ya, aku berharap sebenarnya ada THR itu. Karena Oke. disitulah aku merasa aku punya uang banyak sebagai anak kecil. Karena gitu disitulah kita bisa nabung gitu sebenarnya ya. Benar. Dari uang-uang yang kita dapat dari THR itu Benar. sendiri. Nah, terus juga ada kebiasaan di kita gitu ya, dimana biasa kan tamu yang datang yang kita kasih THR. Ini ada juga yang kita yang datang kita ngasih. Ada nggak sih, ngerti nggak sih maksudnya? Itu ibaratnya kayak kalau seandainya kita nggak ada kesempatan lagi untuk mungkin bertemu lagi dengan dia. Oke. Kita merasa ini sepertinya tidak ada kesempatan, mungkin waktu yang mepet ya, Iya, karena pulang iya. kampung itu kan untungnya mepet. Iya, iya. Sepertinya ini dia tidak punya kesempatan lagi untuk ketemu sama kita nih, atau mungkin kesempatan dia untuk datang ke rumah kita itu Kecil. gitu. Ya udah saat itu kita langsung kasih aja Iya, gitu. Ada sih iya. kemungkinan kayak gitu. Dan ada juga karena teman-temanku yang lain itu yang mungkin masih single kayak Doni, nah itu dia juga nggak nunggu ponakannya datang ke rumah, Iya. tapi ketika dia dia datang bertamu gitu ke rumah saudara-saudaranya, sanak familinya, di situ dia ngasih ke ponakan-ponakannya gitu. Itu ada juga, dan itu biasanya identik dengan mereka-mereka yang masih sendiri, masih single gitu ya. Iya. Jadi memang kayak nih, ya, kayak ditekankan, nih ya. ditekankan sekali. Jadi memang gitu benar ya. nggak harus tunggu datang ke rumah Ayo Doni. calon-calon tante dari ponakan-ponakan aku, ayo bismillah datang ya. Jadi memang kalau Doni udah ke rumah ya tunggu aja disawer sama Doni gitu ya. Sawer ya. Kayak ini ya. Tapi Setuju. fenomena THR ini sendiri kayaknya memang udah ada dari zaman dulu kala kayaknya. Iya ya. Kayaknya nggak baru kita kecil, tapi dari orang tua kita dulu kayaknya memang juga udah ada. Cuman mungkin jumlahnya yang berbeda-beda. Terus juga ada juga yang ngasih THR, bukan ngasih THR. Jadi gini, dia udah dapat THR tapi dia juga dapat plus bisa bawa pulang kue lebaran. Ada juga. Nggak cuma THR doang ya. Iya benar, tapi juga Oke. udah dibawa pulang kuenya gitu. Ada beberapa dipaket-paketin kecil-kecil untuk dibawa pulang. Lucu-lucu gitu. ya, kayak gitu ya. Lucu banget ya. Lucu banget. By the way ini kan kita lebaran 7 hari lagi. Iya. Ya, Tika sendiri udah nyiapin belum nih masukin ke dalam Udah seperti yang Tika bilang tadi. amplop-amplop kecil. Iya, Apalagi sekarang amplopnya makin lucu-lucu iya tahu. benar, dan kayaknya online juga banyak yang jual itu sekarang. Jual-jual amplop lebaran, Iya. amplop THR itu kan ya, bener. bentukannya aneh-aneh. Terus ada juga, nah ini salah satu trik juga nih Tika biasanya supaya nggak bolak-balik beli amplop itu biasanya Tika nyari yang tulisannya tuh nggak ada Idul Fitri atau Tahun berapa? Iya, nggak ada yang tahun hijriahnya atau juga
yang nggak ada tulisan Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi Iya. begitu Idul Adha masih bisa pakai. Oke. Gitu. Jadi lebih universal Iya gitu benar. ya. Jadi pokoknya. nggak yang bolak-balik beli gitu, nggak sebentar-bentar beli gitu. Jadi Benar, memang benar. kayak ya udah ini bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama kalau kita belinya kebanyakan gitu. Tapi berarti sekarang udah dimasukin ke amplop-amplop ya? Udah ready semuanya ya. Wow. Tinggal tunggu ponakan-ponakannya datang Luar aja. Walaupun isinya Siap nih bertamu mungkin- Doni, semoga dapat 100.000 bismillah. Doni, BTW kamu bukan ponakan saya, jadi jangan harap itu sebagai ada. bestie kan ada Oh. ada sebagai bestie kan Sebagai ada bestie, dapat privilege-nya privilege-nya apa? kue lebaran. Kue lebaran. Ya, Kirain bukan. mas sebagai bestie bakal dapat nominal lebih besar. Enggak dong, jangan mimpi. Jangan. Beda. THR itu memang hanya untuk ponakan-ponakan, tamu-tamu baik. kecil gitu. Ya udah, nanti Doni datang ke rumah Tika, Harus dapat bawa kue. calonnya dulu sama Oke. calon anak. Oke, nanti Ali datang ke rumahku juga ya. Iya dong, Oke. pasti. Ya udah, sekarang kita tarik kesimpulan aja deh kalau Boleh. gitu ya. Tentang THR ini mengelola keuangan untuk THR, di Hmm. mana kita memang sekali lagi THR ini adalah sukarela dari yang punya rumah gitu Betul. ya. Terus biasanya ditujukan untuk anak-anak dan Benar. memang disesuaikan dengan kemampuan Iya, masing-masing. tidak ada unsur paksaan, sesuaikanlah dengan budget kalian masing-masing. Jadi jangan Iya. sampai nanti itu akan menyulitkan diri kalian sendiri. Benar, yang udah pasti udah boleh tukar uang dari sekarang ya, Yes. udah boleh tentukan terus nominal dan jumlah THR masing-masing untuk ponakan masing-masing. Mm-mm. Udah boleh hitung jumlah ponakannya juga Benar. ya. Dan tentunya persiapkan dana-dana darurat Ya. ya. Mana tahu itu tadi ponakan-ponakan atau tetangga-tetangga yang tidak masuk ke dalam list itu hadir ya. Benar banget. Jadi jangan sampai nanti stoknya udah nggak ada lagi, tapi tamunya masih ada, kobong di rumah ya. Jangan sampai uang 100.000 itu keluar. 100.000 tuh harus dipecahin potong ya. Aduh, karena Harus nggak ada jajan- lagi orang tukar harus duit jajan tuh. dulu ke warung Makanya ya kan. nggak akan ada lagi soalnya. Atau ya udah tukaran sama ponakannya. Iya. Oke deh Tika. Oke. Itulah dia pemirsa obrolan kita di Ramadan Pencuri kita kali ini. Pastinya tentang mengelola keuangan untuk THR. THR. Kita masih punya tema-tema lainnya yang bakal kita bahas setiap hari Iya, selama bulan tentunya. Ramadan dari Di jam 3. 3 sore ya, di Mhm. setiap harinya selama bulan Ramadan Benar. tentunya akan hadir ada Tika, Doni dan juga teman-teman yang lain. Iya. Oke deh kita pamit sekarang. Oke, langsung aja kalau gitu saya Tika Darmawan pamit. Saya Doni Wijaya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.